Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umuri wa muqaddiril aqdar, mulijil nahara fil lail wa mulijil laili fin nahar, tabsiratan wa dzikra liulil absar, tabsiratan wa dzikra liulil basairi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa kulli man ala min hajihim sar min yaumina hada ila yaumil wuqufi baina yadayka ya karimu ya ghaffar. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabin min asdaqul qailin wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu bil karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fa yadkhulani fi syafaati hada nabi syafi' wa yatarawahani bi rawhi dzalikan na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah Desa Tatah Lamban, wabil khusus para tuan guru, para guru-guru agama, tetuha masyarakat dan kepanitiaan masjid ini, semoga kita semuanya mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah janjikan kepada kita sebagai umat Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Dan diberikannya kita keistiqomahan di dalam ilmu dan ibadah hingga sampai akhir ajal kita, wafat husnul khatimah dengan keadaan iman yang sempurna dan nantinya pula mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ulun pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia yang telah mempercayakan kepada pribadi ulun untuk hadir ke sini dalam rangka bersilaturahim sekaligus ikut juga memakmurkan atau mengisi daripada kegiatan Majelis Taklim Pian di masjid ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin sudah beberapa tahun Pian mengadakan majelis naka ini. Nah, mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu bertambah-tambah para jamaahnya hingga ini menjadi sumber kebaikan bagi kita semuanya untuk menjadi generasi-generasi yang terbaik, yang mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kemudian pulang akan disambung oleh generasi-generasi berikutnya nanti hingga hari kiamat kelak. Maka akan dicatatlah sebagai amal jariah bagi orang-orang yang dahulu yang telah membangun masjid ini dan yang telah memperkarsai atau jika kita mengidabul acara seperti ini dan terus dilaksanakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ulun pada kesempatan ini hendak menceritakan suatu seala kadernya, mengutip daripada kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau mengetengahkan karangan beliau ini untuk mengupas atau
membahas sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan manusia. Sama-sama ini mengatakan misteri perjalanan manusia. Perjalanan kita ini sebenarnya dibagi menjadi 5 episode, 5 babak, 5 fase perjalanan kita ini. Dan beliau ketika mengarang kitab ini sudah lanjut usia, 60, para 70 umur Sidin, ketika mengarang kitab ini. Artinya sudah banyak Sidin pengalaman hidup, lalu Sidin mengarang kitab ini ketika umur Sidin 65 tahun. Lalu kata Sidin, kalau kita memperhatikan dalam secara umum jumlah umur-umur yang dilewati oleh manusia, maka Sidin secara garis besarnya itu ada 5. Maka setiap fase, setiap episode itu mempunyai ajal, mempunyai masa yang ditentukan Allah Ta'ala. Bermacam-macamlah keadaan yang jalani. Maka episode atau umur yang pertama adalah sejak Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam tulang belakang Nabi Adam alaihissalam itu zuriat beliau atau calon-calon manusia yang akan lahir dari generasi ke generasi sampai hari kiamat. Maka dari semua zuriat Nabi Adam itu ada yang dipilih Allah sebagai orang yang beruntung, ada yang dipilih Allah Ta'ala sebagai orang yang celaka. Semoga kita dicatat, semoga kita ditentukan Allah Ta'ala sebagai orang yang beruntung. Maka senantiasalah berpindah dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, sampai lahirlah kita masing-masing di antara ayah dan ibu kita. Dengan ketentuan waktu dan masa dan tempat yang sudah Allah tentukan dengan qadha dan qadarnya. Tidak lepas dari semua itu sedikit pun. Kemudian umur atau episode yang kedua, sejak manusia terlahir ke dunia. Iya, sekarang kita sedang menjalani episode yang kedua ini. Kita yang hidup di dunia ini sedang menjalani babak yang kedua daripada misteri umur manusia yang sedang dan telah dan sedang dan akan kita jalani ini. Sampai kita wafat kayaknya. Berapa umur kita sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. Kemudian babak yang ketiga atau episode yang ketiga, umur yang ketiga adalah ketika manusia nanti keluar dari dunia, pindah ke alam barzakh dengan kematiannya. Maka bertahanlah di alam kubur, barzakh itu kan pertahanan. Maka bertahanlah di sana sampai kiamat. Habis berataan sudah makhluk kan, kiamat, hancur dunia berapa ribu tahun nanti. Lalu ada masa kebangkitan. Nah, itulah disebut dengan alam akhirat yang semua kita belum mengalaminya. Sekarang ada yang masih di alam arwah. Calon-calon manusia yang belum lahir masih di alam arwah. Sekarang kita sedang di alam dunia. Dan sekarang orang sudah wafat berada di alam barzakh. 3 alam sekarang sedang berjalan bersamaan pada tempatnya, pada episodenya masing-masing, pada posisinya masing-masing. Adapun alam akhirat belum terjadi. Nah, alam akhirat nanti ketika sudah ditiup sangkakala yang kedua, lalu manusia akan bangun, bangkit dari kuburnya. Nah, lalu mereka akan berkumpul di satu padang yang luas untuk ditentukan nasibnya. Apakah dia nanti dalam perhitungan dan pertimbangan amal itu dan menjalani sirat itu selamat atau bagaimana? Nah, itulah nanti yang akan kita jalani bersama-sama. Dan alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah dibimbing Rasulullah tidak kurang Al-Quran dan hadis banyak sekali menceritakan tentang episode yang keempat ini. Jadi sampai-sampai ada sahabat Nabi yang sudah membayang-bayang alam akhirat itu di dalam ingatannya. Sehingga dia punya alamat. Bahari Guru Lubangka itu rancak benar mengisahkan, fahal lidzalika min alamah idza dakhala nur al-qalbu idza dakhala nur in fataha wan syarah. Hati itu kalau sudah kemasukan nur cahaya dari Allah, dia akan terbuka dan akan selalu gembira dan dia akan selalu senang dan bahagia. Lalu sahabat bertanya, fahal lidzalika min alamah? Apakah itu ada tandanya ya Rasulullah? Ya Nabi, ada tandanya. Ad-tajafi andaril ghurur. Orang itu akan menjaga jarak daripada kesibukan-kesibukan dunia yang mengganggu. Dunia ini kan 2 macam. Sama aja barangnya, tapi 2 macam jadinya. Bagi dengan kita yang mengelola. Bila kita bisa mengelola, dunia akan menjadi kebunan akhirat. Artinya kita akan menikmati hasil nanti di negeri akhirat.
Karena kita banyak menanam kebaikan-kebaikan di dunia, lalu panennya nanti di akhirat. Atau kebalikannya, dunia menjadi sumber malapetaka di akhirat nanti. At-tajafi andaril ghurur. Ciri orang sedapat nur di hatinya, ujar guru Bangkai Bahari, at-tajafi andaril ghurur. Dia akan menjaga hubungannya dengan dunia, artinya berhati-hati, jangan sampai tertipu dengan dunia. Wal inabatu ila daril khulud, dan dia sering kembali pikirannya, bagaimana aku nanti setelah wafat, bagaimana keadaanku di alam kubur, bagaimana keadaanku di alam akhirat, apakah aku termasuk ahli surga atau lain pada surga. Nah, itulah yang dipikirkan manusia. Lalu Jasidin, al ilmu uhtusira bi kalimatain. Ilmu itu, apa aja ilmu di dunia ini, kita menuntut ilmu, dua aja kesimpulannya. Disingkat menjadi dua. Al ilmu uhtusira bi kalimatain. Ilmu itu disingkat, diringkas dengan dua kalimat. Pertama, la tukallif mastukfita. Jangan engkau memaksakan dirimu hingga melewati kemampuanmu untuk mendapatkan sesuatu yang sudah jadi jaminanmu. Apa itu? Itu rezeki. Rezeki kita sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala. La tukallif mastukfita. Artinya silahkan kita berusaha. Berusaha itu perintah Allah. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri hingga sampai menelantarkan kewajiban kita kepada Allah. Sampai kita melanggar hukum Allah mengambil haram-haram. Itu telah tidak sesuai dengan ilmu yang Allah Ta'ala pesankan melalui nabinya dan para ulama pewarisnya. La tukallif ma kufita. La tukallif ma kufita. Kemudian yang kedua, wala tudayyi' mastukfita. La tukallif ma kufita wala tudayyi' mastukfita. Jangan engkau mensia-siakan sesuatu yang sudah menjadi tuntutanmu sebagai misi hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah misi kita hidup di dunia. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya agar mereka menyembah kepadaku. Inilah yang kita dituntut untuk menutupinya atau mencukupinya. Wala tudayyi' mastukfita. Para hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian episode yang ke-5, yaitu yang terakhir, ketika sudah kita diponis sebagai ahli surga, kita berharap semuanya kita yang hadir di tempat ini dicatat Allah Ta'ala sebagai ahli surga barataan. Maka bagaimana nanti keadaan ahli surga itu? Insya Allah bila ada waktu kita sempatkan nanti membaca hadisnya yang berkenaan dengan surga itu. Kembali kepada episode yang pertama, yang mana Allah Ta'ala firmankan, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil janji daripada keturunan Nabi Adam. Min duhurihim, daripada belakang mereka. Jadi Nabi Adam itu kan waktu itu diandak di lembah Nu'man. Itu Parak lawan Padang Arafah. Mungkin kejadian setelah Nabi Adam turun ke bumi. Belum melahir anak lagi, belum anak Nabi Adam lagi. Nah, lalu juriat Nabi Adam ini diandak ke tulang sulbi Nabi Adam. Kan kacang melahirkan manusia. Seluruh alam ini kan kita sama pada keturunan Nabi Adam. Jadi kita nih bi'is'a berataan bi'is'a. Lain Habib bi'is'a lah. Bin Sayyid Adam. Nah, jadi hendaknya ngaku. Kenapa aja kamu ya bi'is'a aja. Nah, bi'is'a bin Sayyid Adam. Nah, ada keturunan Nabi Adam. Ada orang bi'is'a tuh bin Syekh Abu Bakar bin Salim lah. Bukan ada remotoan. Jadi bukan Habib bagayaan dah. Jadi kita ini padahalnya bi'is'a bin Sayyid Adam. Nah, jadi kita ini kata Nabi Adam berataan kada ada nang kecuali. Amun ada pelajaran umum madahkan manusia keturunan warik. Kada harus percaya kan. Biar inya katurunan warik kita jangan noneh. Ada kalau di pelajaran umum tuh madahkan manusia keturunan warik. Nang nu dia nang mengaku tuh ya nang jadi keturunan warik kita jangan noneh. Kita keturunan manusia. Bila percaya habis sam. Bebakapiran percaya nginto. Kenapa? Quran menyatakan sudah manusia terlahir daripada Nabi Adam. Kamu kada percaya kita bisa kita mendustakan Quran. Habis iman kita nang melorot. Nah, itu pelajaran umum tuh bisa berbahaya. Tapi kalau guru-guru agama masuk ke pelajaran umum bisa manuakan menangkisahkan noneh, membujurkan bisa. Nah, begitu. Tapi teori itu sudah terjungkal adalah teori itu sudah tumbang, sudah kan didustakan orang sudah. Jadi rupanya orang dari permainan lah. Nah, permainan bisnis pokoknya hendak memadahkan manusia keturunan monyet atau keturunan kera tadi. Kemudian apa? Wa asyhadahum ala anfusihim,
Dan Allah Ta'ala persaksikan calon-calon manusia ini atas diri mereka. Jadi mereka masih dalam arwah, tapi juriatnya itu dianokan, dijisimkan. Nah, ditampilkan. Nah, ini nah calon manusia. Halus benar. Nang kayak habu kan. Ini nang calon pacang jadi manusia sampai hari kiamat. Amu kada habis stoknya nih di kiamat hari. Nah, jadi kita nih udah tahu wah kiamat noleh. Macam-macam wah ini pian mulai lawas deh. Imam Mahdi lo neh. Imam Mahdi keluar deh aja. Imam Mahdi ada dia timbul aja. Puting-putingnya biar dicari ada dasarnya anunya kan. Sampai 2020 tadi gigir benar Imam Mahdi keluar. Bulan puasa pas hari Jumat ngono nah 15 Ramadan hari Jumat bila ada zaman degoy aja berarti aja pacang nang dunia kita ini kadep tuh aja dipenuhi dengan asap apa ada percaya nukar minyak gas nukar beras ada apa macam mana nukar lilin pin ada nang habar lah ulun ada nang habar kan karena anu bang sebagai penceramah kan nang habar nang itu ada kan percaya lawan nang itu nang ramalan-ramalan nang itu kan kita emang percaya tanda-tanda kiamat tuh Imam Mahdi keluar percaya kita cuma kita kadang menebak wah apa. Nah, sekarang bagi stok manusia dalam arwah atau enggak ada habis ke kiamat ari. Jadi ada ngotan nih kiamat tuh kita yang penting kita napa Nabi batakon ma'adat talaha. Orang Nabi mutbah batakon kiamat ya. Ngata kayak nang siap menghadapi kiamat nih. Lalu balik bertanya, Nabi ma'adat talaha apa yang siapa kan hari kiamat? Maksud Nabi napa bila kita takutan kiamat, kita banyak tiba sango. Itu pandai solusinya. Jangan kayak pak aku ada kan nang saling stresnya nang 2012 beri lah. Ada kalau juga rame berita kan kiamat 2012 ada nang belum 2012 mati dulu kata takutanan ya memikirkan kiamat. Nah, kita usaha itu kita bila ingat kiamat kita banyak-banyak beramal. Bila kita banyak beramal, banyak-banyak apakan sudah ilmu ibadah berarti kita siap menghadapi kiamat. Itu yang penting bukan mengetahui apa kiamatnya tapi apa yang kita sediakan untuk menghadapi hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala menanyai kepada calon-calon manusia di alam arwah ini. Alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku Rabb kalian? Disinilah nang orang memadahkan bila tauhid rububiyah tidak diterima. Kecuali ditambah dengan tauhid uluhiyah. Jangan percaya. Tidak ada pembagian tauhid uluhiyah rububiyah. Pokoknya bila orang mengenal Allah sebagai Tuhannya, ya udah. Allahu Rabbi, Allahu Ilahi. Harus usah dibagi-bagi lagi. Kada pernah Nabi itu orang masuk Islam. Ya Nabi ikam lah tauhid itu ada dua, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ikam kadunya dipakai. Kada ada itu. Kada suah. Jadi orang membagi tauhid uluhiyah rububiyah itu berbeda dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Jikalau tauhid uluhiyah yang diterima bukan alastu bi rabbikum, bukan alastu bi rabbikum tapi alastu bi ilahikum. Kan mereka mengatakan Abu Jahal dia mengakui Tuhan itu sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi Abu Jahal kada percaya dengan la ilaha illallah. Artinya tauhid uluhiyah nih Abu Jahal itu kada memakai. Padahal apa? Allah menanyakan kepada calon manusia, alastu bi rabbikum, bukan alastu bi ilahikum. Kalau tauhid uluhiyah nanti diterima, harusnya alastu bi ilahikum. Kalau pian mengerti bahasa Arab lah. Nah, itu di luar sana tuh ada orang kayak itu. Kemudian jangan tamu nah itu kita lah. Dan kita dibentengi Allah Ta'ala jangan sampai aliran-aliran kayak itu masuk ke masyarakat. Padahalkannya apa lebih Islam bubuhan penyembah berhala daripada orang yang bertawasul. Lebih Islam orang nang Quraisy kafir Makkah beri daripada orang nak ambil berkah dia dah kubur. Naudzubillah min dzalik. Nah, padahal orang ziarah kubur itu kan ada nang menyembah kuburan, ada kan? Cuma orang dari berdoa Allah Taala juga minta kan cuma tempatnya dari tiga kuburan. Kenapa? Karena sang wali ini hidupnya lawan Tuhan parak sampai mati pun jasadnya di situ, tapi rohnya selalu berhubungan dengan jasadnya. Udah guru sekompol nang kaya remote lawan TV. Itu toh ketika kita ziarah kubur wali maka hubungan si jasad wali dengan rohnya nang di alam sana itu seperti hubungan remote TV dengan TV-nya. Artinya dapat memantau sebagainya. Sehingga kita berdoa di para jasad orang wali, cepat kabul doa kita. Bukannya kita mendahkan wali itu, mengabulkan kada Allah Ta'ala juga mengabulkan. Cuma tempatnya dari kita mengambil di situ. Nah, itulah. Nah, itu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Ta'ala ketika mempertanyakan kepada calon-calon manusia ini, apa jawaban semuanya? Qalu bala syahidna. Lalu mereka menjawab, inggih pian Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi pian haja Tuhan kami. Nah, kata ulama, siapa yang memulai menjawab bala ini? Adalah Rasulullah SAW. Bala, inggih, itu diawali dengan huruf ba. Sehingga Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya huti nang inggih pian Tuhan kami. Rasulullah imamnya. Sahabatnya menjadi makmum bagi Rasulullah SAW. Dan kata ulama, Rasulullah ingat kejadian itu. Kita dingin-dingin lah.
Waktu kita dalam arwah beringatlah, kadang lagi kita. Nabi masih ingat sidin kejadian dalam arwah itu. Itu istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antakulu yaumal qiyamati. Allah Ta'ala memperlakukan kalian demikian agar jangan sampai kalian nanti di hari kiamat akan berkata beralasan inna kunna an hadza ghafilin. Nah, kami gini aja. Nah, sebenarnya sudah ada kontraknya kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Lalu kita ke dunia inilah, nah disinilah kita pembuktian. Bagaimana kita membuktikan kita sebagai meyakini sebagai Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, maka di bumi ini, di alam dunia inilah pembuktiannya. Ada yang menjadi Muslim, ada yang menjadi non Muslim. Nah itu terserah Tuhan naik. Nah ini karena alam, alam apa ngarannya tuh? Alam hikmah ngarannya lah. Nah, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata ulama, kenapa setelah manusia dalam arwah itu menyatakan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, ternyata ada yang lahir ke dunia ternyata menjadi orang yang tidak muslim atau dia menjadi kafir. Sekarang ini diperkirakan oleh Habib Umar jumlah penduduk dunia ini sekitar 8 miliar. 2 miliar Islam. Nah, berarti kan masih seperempat ya, masih Islam di dunia nih. 3/4 lagi yang kafir masih. Nah, maka ciri-ciri para kiamat itu karena dunia kita ini akan dipenuhi dengan agama Islam. Islam ini akan menjadi jaya di dunia ini karena menjadi agama yang mayoritas. Ada orang memperkirakan tahun 2050 karena Islam menjadi agama terbesar seluruh dunia. Kalau sekarang Islam surangan lah dibanding agama lain, kalah Islam. Karena kan kita prinsipnya tuh bila Islam, bila non Muslim semuanya non Muslim. Sekarang antara Islam dengan non Muslim masih banyak non Muslim. 1/4 Islam, 3/4 non Muslim. 2 miliar orang Islam, 6 miliar berarti orang kafir. Nah, jadi punya mati berdasarkan 4 dari 1/4 ya surga lah kan pacangan 3/4-nya mana? Nyatain neraka sudahlah. Itu hukum syariat kayak itu mengatakan Nah, kita alhamdulillah dipilih Allah Ta'ala sebagai orang yang Islam. Maka ujar Ibrahim bin Adham, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, jangan lupa setiap kita bangun pagi, kita ingatkan 4 macam nikmat. Pertama, alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan aku sebagai orang Islam. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjamin rezekiku. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi segala keburukanku. Itu kita ingatkan setiap bangun guring. Ada lagi yang lebih istimewa lagi, mengamalkan itu kan walaupun di hati aja, kalau bisa dibaca di muntong, di hati kan. Merenung akan, mentafakurkan nikmat itu sambil menghadap kiblat. Nah, bila mengamalkan ini, orang itu akan rajin beribadah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan akan dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Pian mana hakunya sabar lawan syukur. Hakun syukur lo kan. Kenapa? Orang sabar itu masih menghadapi ujian. Kalau orang syukur sudah menikmati. Orang sabar bisa tatangis takuringis. Tapi kalau orang bersyukur sudah senyum-senyum manis. Nah, tapi kada kawa bersyukur amun kada bersabar lo. Jadi kita kada kawa jadi orang nang syukur amun kita kada pernah bersabar. Jadi titian hidup kita ne sab hanya shin. Sabar dulu banyak-banyak hanya kita syukur. Perjuangan Rasulullah kayak apa Sidin? Sabar lo, pokoknya sini berjuang. Sampai akhirnya Sidin waraitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Berapa tahun perjuangan Nabi? Sekitar 23 tahun. Lalu Sidin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bersyukur lagi Sidin lagi kan atas hasil dakwah beliau. Nah, maka kesabaran dulu kita hadapi dengan benar, hanya kita bersyukur. Kan ada tercerita dongeng Jepang lah, dongeng tahu enggak dongeng pian lah. Dongeng itu walaupun kan kada bujur tapi ada petikan hikmahnya lah. Nah, dongeng kisahnya kayak ini. Ada warik parahatan naik pohon haor. Nah, pohon bambu, pohon haor. Nah, jadi kan warik ini kan naik ke pohon haor itu kan lihai. Wah, beguyang-guyang kayak pakannya bakaya pakai tangan kawa, pakai betis kawa leh. Nah, macam-macam gaya. Ini di pohon haor tadi. Lalu angin laluan Nah, angin. Lalu angin apa-apa nang harap tuh angin genal, angin halus, angin sadang. Nah, nang genal itu apa angin apa ngarannya? Angin apa? Angin puyuh kah? Puting beliung. Puting beliung ya, bujur. Puting beliung. Nah, petang beliung ali kada berat tali.
Nah, puting beliung, berarti tadi liong lah anginnya tuh lah. Nah, tapi beliung liong tapi karena akhirnya lah pusing-pusingnya. Angin angin puting beliung, angin tutus lah. Nah, dan angin sepoi-sepoi. Nah, ada tiga puting anginnya lah. Jadi ujar angin puting beliung, kekanakan, mahiyaw nang buan anu nih. Angin nang tutus lawan angin sepoi-sepoi, kekanakan. Lihat itu, warik di pohon haor tuh ngahnya bener. Wah anjay. Kenapa aku kuringis soalnya nang pinanang bunyi-nyanyi itu. Ngahnya bener. Aku kan bener mah hampas warik tuh je. Dari tahu aja pada aku nih kan kuat bener nih. Aku hampas warik tuh. Ujar si angin, tiba bang pian hampas. Ayo, aku mampas warik tuh lah, lihatlah. Pokoknya bila aku kamu mampas warik, ikam harus apa menghormatilah aku. Kanak-kanai. Ya, dapat jangan akan siap kami menghormati sampian. Wahai puting beliung, hampasakan warik toh. Ayo wahai, sekalinya lalu puting beliung memarakikan ke pohon haor. Nah, ditampurnya. Nah, pada pohon haor nih kan, terguyang-guyang loh deh. Tapi nangaran warik nah, empat bakaya loh nih. Tangan sudah 12 dibetis pulang bakaya. Kan, sekali empat bakaya inya. Betisnya kau menggenggam loh deh. Nah, dia hampas-hampas, hampas ke tanah deh, yang ada berlepas. Pisit bakayanya nah, pokoknya kayak apa aja mengguyang-guyang. Anak patah haurnya kada mau berlepas, tatapnya no, pisit bakaya. Ay, pomon keempatnya bakaya loh nih. Ada bedah lagi aja warik ini. Nah, sampai kalapahan dah. Manggah sudah kan puting beliung nih mandi beliau pada gugur anu wariknya. Nyarah hanya paling. Nah, napa ajar angin tutus? Ada berhasil aja aku aja. Nah, ikan pulang aja. Ayo ha, yang mana yang tutus. Padahal kan puting beliung tadi daunnya kan habis deh rapai loh nih. Tahamburan deh daunnya. Masih kawan bakaya. Angin tutus kayak apa? Angin tutus kada kayak nang puting beliung pan deresnya kan. Nah, santai ya. Ini kan pakaian lagi. Gak ngalah kalah juga kan kata kalah juga. Anu angin tutus kada kawan. Menggugurkan warik. Sakarinya bisa pisitih aja. Sakarinya lalu ay pandi pandir. Anu angin sepoi-sepoi wani bebandir leh. Nah, pada di ranaiha kan melihat orang berdua nih gagal nih. Aku pang juga aja, anak maniop juga. Wah, jadi kamu nang kayak ini aja. Kami nang deres sedikit gak ada kau menggugurakan apa lagi. Ikam nang mampus sepoi-sepoi ya. Tawakannya, ikam nih. Warik man ikam ditiup na ikam, tawakannya nih. Ikam nih kami nang deres sedikit gak ada berhasil. Masa ikam nih hendak aja juga. Ayo aja sepoi-sepoi, aku gen juga kan angin juga kan. Ada juga aku jatah aku nama niup juga empat merasakan juga kayak rasanya. Ih berhasil kada kah? Ayo aja tiup situ aja. Nah, pas ingin sepoi-sepoi maniup lo kan. Nah, kayak pangis sepoi-sepoi itu nyaman lih. Nyaman lah. Di pundok tuh kan pian hari itu berebah leh. Biar puasa kan. Di pundok berebah di padang tuh datang angin sepoi-sepoi. Bah, paling 5 menit hilang ngam. Nah, kayak apa warek? Pisit bakaya di pohon haor. Datang angin sepoi-sepoi, tidurlah. Tidurlah aja. Pada dasar juga kenyamanan dingin ya warek dingin. Ngantuk warek tak kalah pas kalapasan. Debok gugur. Nah, mantap. Apa jadi jangan macam-macam dan aku jangan sepoi-sepoi. Artinya manusia apa ngaran makhluk Tuhan tuh punya kelebihan masing-masing. Ada nang harat nang daras di mana kekuatannya kan. Nah, sepoi-sepoi ada juga kemenangannya juga kata kau beda harat beda none sama pada makhluk Tuhan. Nah, apa artinya? Artinya nang ngaran syukur tuh lebih sulit pada sabar. Kan warik tadi diguncangnya pohon kan kayak apa aja kau bertahan. Nya kuat sabar kok deh. Apa bencana atau kayak apa tahan aja terus. Nah ya Allah turunnya hamba ya Allah. Kabulkan dua hamba ya Allah. Bila tangis ngoy tahajud minta tolong lawan Tuhan deh. Nah, tolongi Tuhan terus. Pak sudah di atas puncak sudah kan. Nah, hati-hati nek bisa terlena lawan nek waktu nang becari behimat sapatuk sapangikihan 5 kali waktu kada pernah tinggal kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma berjemaah terus ke masjid. Kenapa? Kada ada gangguan. Sapatok, sapangikihan, sudah bercari deh, nikmati ya lagi. Iso bisa bercari pulang. Nah, pak sudah mulai naik, sudah kan ekonomi, ini nyaman sudah kan, langganan banyak sudah. Nah, hendak ke masjid, halo, apakah berang ditarakan? Apa nih? Aku nak orang. Nah, tak ganggu paling kada halo kan. Paling kada tak ganggu halo atau talambat sedikit pada rajat atau parai lalu. Ayo juhur asar ya aku dah aku sibuk aja. Betulis di WA kan. Di akun WA sibuk. Nah, lalu ay juhur asar kada aku berjamaah lagi kan. Berarti orang ini syukurnya kada berhasil. Waktu sabar kawa ibadah sempurna kalima-limanya berjamaah. Pak waktu nyaman pastilah dijamin lah. Belum kan? Tuh pada nyamannya aja karena bersyukur kan. Banyak isi duit. Anak gue suruh nunggu toko seorang ke masjid 5 waktu yang ketinggalan. Masih kawa bersyukur. Tapi ternyata pikir-pikir juga untuk mengumpulkan aja.
Sayangnya itu jaman laranai. Nah, jadi itulah. Jadi kita nih sebenarnya rumus syukur tuh sepertinya mudah karena ada nikmat, ternyata prakteknya sulit. Itu nangra syukur itu. Dan sabar itu ternyata, nah sabar itu ternyata bila kau bersabar belum tentu kau bersyukur. Tapi kalau kau bersyukur pasti tuh ada bersabar orang itu. Nah itu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika itu kita mengaku kepada Allah Ta'ala kan sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka kenapa jadi manusia itu ada yang kafir di dunia ini? Itu jadi ulama ketika dia menyahut bala tadi inggih, itu inggihnya yang kita paksa. Nah, umat orang banyak aja, umat kambing tumbur aja, waktu menyahut inggih itu. Nah, ada nak orang beriman ke dunia ini, inya menyahut serius, inggih. Nah, itu lalu sampai ke dunia kan, dasar bujur-bujur menjadi orang Islam. Nah, maka kita syukuri empat macam nikmat tadi. Pertama, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala orang beriman. Yang kedua, alhamdulillah Allah telah jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa juga kacar jadi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, alhamdulillah Allah Ta'ala menjamin rezekiku. Nah, apalagi mesti dijamin tuh. Nah, jadi kita berusaha tuh. Kenapa berusaha? Maka sudah dijamin rezeki. Nah, jangan sampai itu pulang. Ujung rumahnya abahnya ini nilam sari. Juga rumah kayu nilam sari. Tahu lah kebanyakan nilam sari lah. Banyak ditilam pada becari. Umahnya nih, umahnya abahnya nilam sari. Nah, umahnya kadang ngerti kah? Kan tadi empat macam. Ini kita bangun guring tadi, mensyukuri. Pertama, alhamdulillah Allah jadikan sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah menjamin rezekiku. Kalau sudah dijamin, bisa dicari kan, bisa datang surangan. Nah, amalkan itu. Sekalinya ini tawakal kelas tinggi, pian. Tawakal kelas tinggi nggak itu. Boleh tawakal kelas tinggi. Tapi bagi orang nah hidup surangan, nang jomblo, jomblo arahan anak tawakal kelas tinggi. Kenapa? Punya kelaparan mati kelaparan seorang aja kelaparannya. Berilah andalan Tuhan lagi kan bahasa kasarnya lah. Tapi kalau bebini anak ada kawa, maka tawakal kelas tinggi. Kecuali anak bini hakon juga sanggup juga. Kami bahaya pian bagi ada kami sanggup ya tawakal kelas tinggi. Ayo kita sabaranakan tawakal kelas tinggi. Anak rezeki itu datang surangan. Jangan perlu kita bimbit mencarinya. Datang surangan. Kawa berdatang kayak itu silahkan. Tapi pacang anak bini tak ingoy-ingoy. Udah boleh kayak itu. Harus turun juga si kepala rumah tangga wajib memberi nafkah kepada anak dan istri. Amal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksibin mutawakila. Ujar dalam kitab Matan Kifayatul Adqiyah. Orang bertanggungan harus dia bertanggung jawab. Nah, lalu kita berusaha, maka tahu sudah aja. Nang aran rezeki jaminan Tuhan. Nang menyuruh berusaha siapa? Pulang. Nang menyuruh berusaha siapa? Nah, nang menyuruh berusaha Allah Ta'ala loh kan Nang menyuruh kita begawi. Nah, napa jadi Tuhan to? Fantasyiru fil ardi wa betagu min lillah. Silahkan kalian tersebar berpencar di muka bumi dan carilah karunia Allah. Di antaranya mencari rezeki. Jadi sahajaku bercari talabul ilmi faridatun ba'dal faridah. Sahajaku menuntut ilmu itu wajib fardu karena Allah Ta'ala. Sahajaku bercari nang halal itu juga adalah fardu karena Allah Ta'ala. Cuma kefarduan mencari nang halal setelah nang fardu nang lain. Artinya menuntut ilmu, kewajiban-kewajiban setiap waktu dan lain-lainnya kan bujurakan hanya kita mencari nang halal itu juga hukumnya wajib. Jadi yang pian sangka nang duduk itikaf, nang duduk di sajadah, mati tasbih itu nabi ibadah lah. Nang kaulu kahilir gin bercari dunia. Niatnya apa? Pacang mamakani anak bini. Mau si anak bini hukumnya wajib. Pahala juga bisa inginin nak kena pahala pada orang nang duduk di masjid mana tadi di sajadah tadi. Nah, jadi niatnya kita niatnya. Dunia adalah tempat kita berkebun untuk mendapatkan hasil di negeri akhirat. Begiringan kita maulah niat. Maka niat-niat yang baik itu akan muncul kalau kita rajin menuntut ilmu. Ya pian kayak itu ilmu itu pian di awak kita nih nah, di hati kita nih. Karena kita menghadapi apa aja suatu apa aja kan kondisinya kita hadapi karena muncul ilmu Tuhan membimbing dalam kita. Itu pentingnya kita banyak menabung dengan menuntut ilmu ini. Paham kada paham, ngerti kada ngerti, hafal kada hafal, asal rajin je pian dapat aja kan kayak ilmu itu kan membimbing dalam kita. Nah terpenting adalah para mati yang penting. Ya para mati itu kan hantu tuh jadi bilang bahmuk benernya lah. Pokoknya paling sibuk hantu adalah ketika manusia hendak mati. Ya apa supaya mati manusia itu suul khatimah, supaya matinya dalam keadaan kafir. Imam Al-Ghazali sedang di manakah? Dipanggil orang. Wahai Imam, tolong pian ditangi, murid pian sedang sakaratul maut. Murid pian sedang sakaratul maut. Para mati sudah. Ditalkin akan zikir kada banyak hot, angak-angak sudah, tapi kada kau berzikir. Tolong ditangiakan.
Ayo ha, Ghazali datang. Imam Ghazali mendatangi murid. Guru ngobrol berkisah. Baru sampai ke kamar, hanya tongkatnya masuk ke lawang kamar, gedebauan langsung di kamar nih. Kada ada orangnya gedebauan. Kayak apa nak kayak hayam di kurungan tuh gedebau loh. Tapi kada ada barangnya di kamar gedebauan. Masuk Imam Ghazali tongkatnya masuk di muara lawang, gedebauan dah. Masuk Imam Ghazali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk para ki. Nah, angak sudah kan, parah dah. Nah, detik-detik terakhir sudah. Bacakan la ilaha illallah, menyahut kan muridnya. Nah, muridnya, nah pada menyahut. Nah, jadi pian di antara guru-guru nang pernah pian datangi, nang pernah pian ambil ilmunya, tidak tertutup kemungkinan ada guru naka itu. Tapi Allah Ta'ala menyembunyikan orang-orang istimewa itu di antara makhluknya. Siapa tahu pian pernah mendengar ceramah pada seorang wali, sehingga ketika hendak wafat dibimbing Allah Ta'ala mengucap dua kalimat syahadat berkat pernah mendengar ceramah si tuan guru itu. Apalagi pian banyak berapa kali kena guru kan di sini. Nah, tiap tahun siapa-siapa kan diundang loh. Nah, banyak berkahnya di tempat ini kan karena sering dimasuki oleh para ulama-ulama yang majlis pian ini. Nah, sehingga mudah dapat berkahnya sabarataan dan turunan kita sabarataan, generasi-generasi kita sabarataan. Nah, itu pentingnya kita hadir majlis ilmu. Ada nilai-nilai syafaat yang kita dapatkan di negeri akhirat kelak. Nah, sehingga setelah itu kan dapat mengucap dua kalimat syahadat, wafat keadaan husnul khatimah. Lalu akhirnya orang-orang di kamar orang-orang yang di keluarga mayit almarhum bertanya kepada Imam Ghazali, kenapa gitu hai imam gak ada bukan tuh apa? Apa gak ada bukan tuh? Di sini gak ada bukan tuh ya hantu. Nah, hantu maor nang nu nih muridku nih supaya inya mati dan keadaan sul khatimah dibawainya supaya kada baca ilang Quran lah. Nah, kada percaya lah macam-macam kan apa-apa nang kata-kata mengapirakan itu. Nah, jadi kan ketika aku datang takutannya. Nah, jebakan dia ada baju utang satu wae tongkat nih aja mungkin sini tadi mah binjol apa hantunya kan. Nah, jadi jar ulama hantu tuh kalah dengan zikir. Nah, itu. Jadi kayak apa aja bila kita lah kita nih ada godaan di hati lah, bisikan-bisikan yang jahat di hati kita nih nyuruh maksiat. Lalu kita berzikir, baca berzikir, ingat Allahnya Allah, hilang hantu tuh nyuruh. Hantu tuh nyuruh berarti. Tapi bila mau berzikir, tuh dia berzikir, talah orang sahjus dah. 10 keliling dia berzikir masih hendak, itu bisa nafsu. Kan? Nafsu ini lapah pada hantu lagi. Bila nafsu nah hendak, bahkan pada hantu lagi, itu beratnya kita bila nafsu nah hendak. Suatu keinginan-keinginan yang mendesak di hati itu. Makanya kita ukur kan apakah ini sesuai dengan syariat atau kada. Nah, maka kita harus waspada terhadap bisikan-bisikan itu karena setiap hari hantu sudah membisikkan macam-macam kepada hati kita. Sampai Ramadan ini pun dia masih kawa kan membisikkan tapi dengan cara jarak jauh kan. Ya tamsil kita itu pakai remote-nya kan. Kalau bepasong hantunya tapi kawa masihnya mengendalikan jarak jauh. Itu orang-orang yang lemah iman. Makanya kan Ramadan pun masih ada bisa terjadi kemaksiatan. Maka setan sudah ditangkap jadi pasungi deh setan beratan masih ada maksiat lah karena ada orang lama iman masih kawa digoda lewat jarak jauh dikendalikannya pakai apa aja kita tafsir tuh pakai remote sudah kan jarak jauh itu. Nah tidak tertutup kemungkinan terjadi demikian. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita lahir ke alam dunia. Lahir ke alam dunia ketika kita berusia 4 bulan di dalam parut. Di saat itulah malaikat disuruh Allah Ta'ala datang ke dalam rahim. 4 bulan umur kita. Ya kan 3 kali 4, 3 kali 40. 40 banyu, 40 segumpal darah, 40 segumpal daging. Nah setelah itu lalu dibentuk manusia ini. Laki bibi nikah, ada ketentuannya 4 bulan itu. Berapa rezekinya? Sudah ada. Berapa umurnya? Ada juga. Yang terakhir paling menakutkan, apakah dia ini orang beruntung atau orang yang celaka. Apakah dia nanti matinya husnul khatimah atau sul khatimah. Nah, sudah ditentukan jadi dalam parut ibu tadi. Nah, ini orang wali itu bisa menangis toh. Padahal apa lagi yuk? Ilmunya banyak, sudah amalnya bilang nang mulai bawang guring, pak guring, kada be sambung puting kita kan. Macam-macam amalan tuh ada terus. Si tuan wali nih tetap menangis, tetap takutan. Kenapa? Kalau ketentuannya nah kayak itu. Ada tahu bang kita, semuanya rahasia semuanya. Nah, sehingga ketika sahabat mendengar hadis seperti ini, mereka membuat pernyataan kepada Rasulullah. Idzan natakila ya Rasulullah. Kalau sudah ada ketentuannya, baik buruk manusia itu sudah bertantu, kada kau ubah lagi. Mungkin itu kami pasrah ya Rasulullah. Menjalani apa adanya, mengalir begitu saja kami lagi. Nah, jangan deh Nabi, malu fakullun muyassarun bima khuliqalah. Ikam tetap ya Nabi beramal ibadah, cari kebaikan-kebaikan di dunia ini.
fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang dimudahkan Allah Ta'ala untuk apa dia diciptakan. Kalau kita menciptakan untuk ibadah sampai ke surga, maka kita akan dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk ilmu, dimudahkan beribadah, dimudahkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita ini ketika sudah rajin untuk ilmu, rajin beribadah, istiqomah, mudah ini menjadi ciri bahwa kita akan husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, itu ngitik kayak lagi kan. Senang benar, bahagia benar kita akan kalau sudah husnul khatimah itu. Sehingga orang sudah wafat itu, setelah wafat, tapi dia husnul khatimah wafatnya sudah apa? Ujar nang malaikat, kemana budi ke surga, ke dunia pulang lah. Kamu di dunia anak buah ditinggalkan, harta ditinggalkan, macam-macam. Ya tuan guru kan majlis tinggalkan, murid-murid tinggalkan. Ramilah kok ikam di dunia bari bermajelis, bermurid-murid. Ikam sudah pindah ke alam barzah dah, anak bulik pulang lah. Bulik pulang lah ke dunia pulang. Ya, kan bermajelis pulang, rami pulang. Rami pulang ikam berhubungan dengan keluarga dan sebagainya. Bulik pulang ke dunia. Kada hakun lagi, bulik. Kayak apa kada hakunnya? Nah kayak kita apa sudah lahir pada parut mama, hakun bulik pulang lah. Dah hakun lagi lo kan kita lahir ke dunia nih, bulik parut mama pulang, dah hakun lagi kita. Pikirkan aja Pak, kipitnya benar di situ, tapurunok. Ternyata alam barzah lebih luas daripada alam dunia. Bandingannya seperti kita dalam dunia ini melihat bayi dalam parut. Kan kayak itu. Orang di alam barzah itu melihat kita nih. Nah kayak kita melihat bayi dalam parut. Kipitnya benar kita nih dibanding dengan alam barzah. Nah itu. Jadi kan sudah pernah ditantuakan ya Nabi sudah kan tinggal menjalani di dunia ini. Lalu supaya apa ini? Supaya kita bila masalah rezeki, bila kada dapat, diserluput. Yalah, bila kana kada luput, bila luput kada kana. Itu kan judulnya kan. Bila luput kada kana, bila kana kada luput. Itu kan judulnya sudah. Nah, lalu mempublikakan desa itu tulisannya. Nah, kau tuh sabar, ya kan? Tuhnya ada aku aja, marayu-rayu sudah. Pacangan depet deh. Gana kacakan nih pacangan. Kayaknya kan jadi. Nah, pindah ke sebelah toko. Pas situ nata perukoi. Aduh, sialnya aku. Jangan bersia-sialan. Sabar, jadi kita sial, kita pasti ada pahala lagi. Jangan menyumpah kita. Budikakan desa tulisannya ada kayak itu apa lagi? Nah, orang berilmu kan ada solusi. Ketika ada kegagalan, ada solusi langsung mengatakan disaka itu dah. Nah, kayak pulang bila dapat harap mengatakan diserinya sudah menentukan pemberian kayak ini. Nah, seorang nang kada harap saya ini datang lo kan kan. Nah, sepindah-pindah bertingkah-tingkah ada seorang deh. Tetap dia orang menyasar lo kan kan. Anda benar menghujungi. Ada lo lah macam-macam. Kalau kita nang ada pengalaman hidup tuh lah. Ah, di rezeki seorang. Nah, itu pandai kita jadi bisa bilang budikakan kasih to. Kada lagi kita sakit hati lo kan. Jadi kada bacaan lagi behirian lah orang lo kan. Ya orang nahiri itu kan gara-gara inya kada ingat lawan. Nah, sudah ketentuan awal tadi. Lalu akhirnya bihiri. Imam Syafi'i berkisah di negeri Mesir ada Imam Syafi'i orang sugih katuju menolong orang. Nah, orang sugih katuju menolong orang. Pokoknya siapa aja kesusahan bila masuk ke rumah sidin, kada bacang undur, kada bacang tangan kosong, kada bacang tangan hampa, pasti dapat pertolongan dari si sugih ini. Pemurah pak orangnya. Nah, untung bener pian jadi si orang sugih inilah. Makanya masjid ini ada si orang sugih seekong pian donatornya. Wah nyaman tuh bang. Pokoknya aja sidin taraweh tiap malam. Nah, apa tadarus Quran tiap malam. Nah, kuliah siang tiap hari. Nah, pokoknya sidin. Nah, aku nagen bedulu. Nah, ada si donator yang benar pian di kampung. Bila ada isi orang sugih donator nih. Nabi kan ada si Utsman bin Affan nih. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf sebagai donatornya. Maka ketika ada masyarakat naka itu ada donatornya, bacaan nyaman nam sudah. Bacaan ada donator, kasihan ke anakan lah. Nah, nyoba cari dana kan, mencari dana untuk mau pulang. Tapi pulang nang orang walaupun kada dana sugih misalkan, tapi kan nang di bawah sugih nih kawa juga betul tolong-tolongan lah. Nah, berbagi rezekinya, berbagi pahalanya akan berataan leh. Nah, dapat andil berataan kita. Nah, maka walaupun pian kada bercaramah, dapat pahala caramah. Kenapa? Karena pian memberi itu caramah. Ada di Nabi kan man jahaza ghazian billah faqad gaza. Man hadis Nabi. Siapa aja Nabi menyangui orang perang fisabilillah. Orang na perang fisabilillah disangui makanan, disangui apa kalah diungkusi orang nih kawa orang berperang melawan kafir fisabilillah. Karena Allah aja Nabi faqad gaza, maka namanya nyangui pun dapat pahala perang fisabilillah juga. Nah, kita kiasakan naik nah, memberi imam tarawih dapat pahala imam tarawih juga pian. Nah, memberi orang buka puasa. Nah, ada pahala orang puasa juga pian. Pahala seorang ada deh. Pahala orang puasa pulang dapat pulang. Berpikun pian bukakan. Nah, itu kan. Nah, itu kias ngarannya lah dalam kita kaum Tuhan ini. Jadi Imam Syafi'i ini menceritakan Sidin di Makkah bercerita kepada murid-murid Sidin. Di Mesir ada orang kayak itu orang sugih. Lalu orang sugih ada bisi kawan pulang.
Saikong kawan ini kita tuh namanya calonya lah perantaranya. Tapi calo ini kada ambil keuntungan, paling sebagai perantara aja. Jadi si calonya ini kan bila ada orang keluhan-keluhan lapor aja ke situ. Maka gini nang berjalan kisahnya tuh. Lalu tercerita ada orang miskin, orang fakir miskin, kelahiran anak. Nah, dapat anak kan, anak melahirkan, anak bini anak melahirkan, atau sudah lahir lah. Singkat cerita, kan orang kelahiran anak itu kan pasti memerlukan duit lah. Nah, ya lah, kan ke rumah bidan dan sebagainya kan. Pasti ada duit, pecang menukar ini dan itu. Nah, jadi gini eranya, dana yang disiap, disapakan leh, orang pengantinan gitu kan, orang lahiran gitu kan. Nah, bisa bakal jutaan tuh orang kematian leh. Nah, orang kematian, lalu ada rukun kematian. Wah ini ramai di kampung-kampung lah dong, adakan rukun kematian deh. Nah, lalu kan bila ada orang mati, bulan duit kan, nah, dana sosial. Itu lain arisan lah, lain arisan itu. Mun arisan pian dicabut kan, dan hakunnya kan lo kan deh. Ah, itu. Bayar hakun naik, karena ada hakun deh. Itu kan. Itu lain arisan lah, lain jadi pada arisan tuh. Dan jangan ada yang menghutangi, jangan juga. Itu jangan ada yang menghutangi. Pokoknya bila kita ada orang mati kita nyumbang sudah ya dah. Jangan mengharap lagi seorang dibalas surang aja lagi itu kan misalnya ampihan bakal jutnya bisa berilah anai kan itu jadi judulnya arti kita betolong toh betolong tolongan gana pahalanya pian orang nang kasusahan ditolongin kan orang kematian tuh tak kajut tau kadang ada duit tahu hutang lagi tak kadang lagi kasihannya ada kayak itu kan lalu bantuan siap menunggu kan nah lalu itu bagus benar kan cara demikian apalagi pulang pakai jiki 7 laksa bulan dibacakan lah nah di masyarakat kami itu kayak itu bisa Sungai Bandar itu ada kematian di bakumpulan kan sudah ada yurannya dengan buku catatan yang lengkap dengan buku stambuknya pulang kemudian malamnya zikir 7 laksa untuk menghadiahi kepada nang almarhum nang meninggal tadi. Nah lalu ketika itu melapor kepada si orang nang calo tadi kan. Nah ulun lahiran anak nah. Jadi napa ngarannya minta tolong ailan pian supaya ulun ni dapat bantuan kayak biasa pian lakukan. Ayo aja. Aku mendatangi kawanan lah aja. Aku mendatangi kawanan. Napa ngarannya nih? Karena aku untuk ikunganku datangi. Biasa itu pangjen datangi seikong kan memberikan sakit seorang kan kumpul akhirnya lalu dijulung kepada orang yang memerlukan tadi. Jadi akhirnya datang ke sini. Benar bandir, maaf ya aku tak borong aja, tak borong angkat tak oleh aja kadang beri parai. Habis tak kuliling dalam langganan di tang ini, kadang dapatnya, ada memberinya. Nah si Sugih Dipang, nang biasa datang kadang mau tabulik pasti keluar rumah dapat duit dari Mas Sidin. Maningga sudah Sidin. Nah maningga sudah orang Sugih nang pembantu taruh ini maningga. Habis pikir udah kayak ini barang aja. Ayo kita iringi aku aja, iringi jalan kemana kita nih aja. Soalnya ke Palang Padu, ke kuburan. Kuburan si Sugih. Nah, sampai ke kuburan Sugih duduk situ. Assalamualaikum, Bapak. Ulun ingat aja pian ini masih hidup di dunia kan. Ulun bila ke rumah pian apa aja ulun keluhkan pasti dapat solusi. Apa aja ulun aduakan pasti pian memberi ulun. Pian orangnya baik, pamuah, pamurah, panolong, pembantu. Pokoknya pian ini nih sebut kebaikan-kebaikan si ini kan di muka kubur tadi. Nah, sekarang ulun melapurakan nih kawan ulun nah bininya beranak. Lalu kan ada di duit pacang keperluan ongkos nang kelahiran nih. Nah, jadi mengadu lampian nih Pak Aing, mudahan ada solusinya. Nah, sudah deh asal bedah lawan sidin kan, lawan si kubur nih bebedah. Nah, lalu mencalok kantong. Ada duit 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram emas. Nah, lalu 1 dinar itu dipatah dua. Patah dua. Nah, panggil seorang kita. Oh ya lo kona, setengah dinar nih, 2 gram emas. Nah, ikam sini aku sapa lo. Ini aku mau tangi aja lah aja. Si calo nih kan, aku mau tangi aja lah. Mau hutang ikam aja. Jadi ikam kada betimpo. Pokoknya bila ikam ada rezeki bejari itu aja. Aku ada kada nama nuntut ya ikam. Aku paham aja kada semua kan. Pokoknya ikam bebas saja kan anak-anak wepa kebayarnya. Cuma aku mau hutangi aja kawa angkat aku memberi nah. Udah berikan. Dia malam harinya si calo tak mimpi. Nah, tak mimpi si Sugih tadi. Ini diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin kisahnya nih. Kitab Imam Ghazali. Jadi di malam hari tak mimpi. Oh jadi si Sugih, ikam sadar di mailangi lo kok aku buruko. Nah, ngontak kalau nah, kan orang Sugih ini orang soleh, kan ditahuakan Tuhan. Ikam siang tadi jadi aku buruko lo kok. Ikam buka kawan kok siang tadi, gih. Ikam di dulu kok di kuburko, ujarmu ini. Aku nangrai ya Sugih. Ikam badu di kuburko, tahu ya kok. Tapi aku kade diizinakan menyahut. Nah, namun di sauti itu pulang kan nah, kalau bukahan. Ada pian di video lah. Di video medsos. Nah, orang membersih kubur kan, bersih kubur orang kan. Para hadaya orang pikiran bersih kubur lah. Talindong kalau di tangannya tuh.
tadi nu di atangan tuh. Ada orang mesin motor kayak iseng-iseng nih marawa nih. Assalamualaikum ya ahli kubur aja. Pas nang bepetak nang membersihin atangan nih nyahuti. Waalaikumsalam. Jadi apa aja. Buka langsung. Asana orang di kuburnya nyahuti. Pada manusia juga Nah, nama pangkalahan main-main no kan ada namanya huti. Ya, orang membersi tangan doner sekalinya. Nah, lalu ikam buli ke rumahku je sugih datangi anak buahku. Aku ada mematak harta. Nah, ada mata harta. Kada buat wasiat sekali sugih deh. Si sugih ini kada buat wasiat, ada mata harta. Di mana hartanya? Di bawah waton. Ya kada di waton kamar. Nah, di waton kamar tuh nah, ada situ di lawang kamar tuh nah, tambuk di situ. Ada situ aku menaruhi emas berapa? 500 dinar. Wah, kali 4 gram berapa? 2 kilo lah. 2 kilo lah. Ya lah 2 kilo lah. Berapa? 500 dinar, Bapak. Hitung sorangannya lah. Ulun bin kepala itu. Karena ada sambung kalinya kisahnya. 500 dinar kali 4 gram kan ah. Nah, 2000 leh. 2000 gram 2 kilo, ya 2 kilo ya. 2 kilo. Ada karena belenai halus karena situ nah di bawah tanah tuh. Di situ ada emas 500 dinar. Ambil aja. Jolong kapakir nang datang laut ikam kubur tadi. Kan? Itu jolong kepada pakir miskin nang bininya berenak tadi. Sanyaan jolong. Wah, jadi miliarder langsung nih. Nah, apa wasiat si sugih si kaya. Akhirnya siang harinya kan mimpi itu bisa bujur bisa kadal loh nih. Dia pergi ke rumah. Nah, Assalamualaikum salam. Nah, pisahkan semuanya. Dah. Ayo hanya hadangi Pak Ai, pian hadangi sini. Bisa kurup buahnya. Nah, ampun rumah nih. Si ahli waris bisa kurup. Tabuknya. Kan orang Arab tuh kan tanahnya langsung baleh. Adik kita ini kan Bapak betungkat nih, balantai kan ada orang langsung ke tanah nyambung kan. Nyambung belepak di lantai di tanah aja. Dia sampai ya kasa apa? Samitir misalnya. Dasar juga dapat belenai halus kan. Beda angkat, buka, dasar bujur emas. Nah, 500 dinar tadi. Nah, lalu dilorokai 500 kaping kan manguning loh leh. Tapi hijau mata leh. Masih kuning matanya hijau melihat. Nah, dibuka, dasar bujur 500 dinar. Nah, ini Pak. Jadi Pak Ai ternyata mimpi pian bujur. Sekarang ambil aja emas ini. Nah, bolehlah tak mimpi ini mengarasi bolehlah. Dalam hukum fikih bolehlah. Nah, tak mimpi ini mengarasi. Aku tak mimpi aja, ampunku emas nih, bolehlah. Sagram pun atau sajempel pun gak ada boleh ambil. Gak ada haknya. Kenapa? Bila orang mati, hartanya otomatis jadi milik ahli waris. Mimpi tidak bisa jadi sandaran hukum. Nah, si calon ini orang alim, orang berilmu juga. Kenapa? Ambil Pak. Jolong Pak Ai seperti nang di mimpi Abah Ulun tadi. Tapi nang mimpi Abah Ulun laksanakan seperti nang diperintahkan Abah Ulun. Maaf jisidin lah ujar si calon nih. Aku hawai hukum kan. Ini mimpi kadang-kala dijadikan untuk menjadi dasar hukum. Artinya mimpi ya mimpi. Tapi kalau ini hartanya ampun hak ikam hartanya. Hak ikam sabarataan. Jadi kalau ikam manaruhi, ikam gunakan silahkan. Aku madakan dari sudah ada. Ada jawabannya. Kalau abah kami itu waktu hidup kata cuma nolong orang, sidin sampai mati tetap nolong orang. Sampai sidin dikubur sudah. Datangi sidin pian dia mimpi asa terlaksana apa yang biasa lakukan sidin di dunia menolong orang. Jadi itu hobi kebiasaan abah ulun. Jadi yang sampai itu ditinggalkan. Akhirnya apa? Nah, akhirnya bulik kayak kan mengambil duit 500 saja jempel kan dikali ditinggal oleh ahli waris. Bawa datangi pakai miskinnya. Nah, semalam aku piam tertolong ini. Nah, ya, bang. Nah, si sugihnya bebasan ulun dan mimpi ini kisahkannya semuanya kan. Nah, ini ampun pian nah. 500 dinar ini rezeki pian diterima oleh si fakir tadi. Wah, jadi miliarder langsung loh nih. Kali hapian ini 2 kilo kali 1.500.000. Nah, berapa miliar? Mobil hanyar langsung leh, rumah hanyar langsung nih si fakir nih. Seakan si fakir nih membuka ke emas 500 dinar nih, ambil sekaping patah 2. Nah, bayar hutang. Hutang kan semalam dah, sepanggil ada hutang. Nah, bayar hutang. Ini buat di kantong. Ini sisanya 499 dinar bagiakan kepada orang-orang fakir miskin kayak ulun juga. Nah, berbagi sakaping seorang kira-kira lah. Ini mungkin mulai mana sampai kata tahlaban kira lah, mulai kota Radin. Namun apa miskinnya coba diberi, bukan miskinnya diberi. Nah, 499 kaping lagi. Nah, itulah
daripada harapnya lah. Nah, di alam dunia berhubungan dengan alam barzakh. Jadi yamutul mar'u ala ma asy'alaih. Seorang itu mati atas keadaan apa kehidupan yang biasa. Kan? Kita akan tujuan untuk ilmu. Nah, karena dikubur tanah kita dihibur-hibur Allah Ta'ala dengan majelis ilmu. Kita akan tujuan baca Al-Quran, karena dikubur kita dihibur dengan Al-Quran. Terakhir, ulun membawa buku lah. Nah, di buku ini ulun kerjasama dengan percetakan toko buku di Martapura, nah, di sini namanya. Nah, kemudian ini dicetak di Jawa, di Yogyakarta. Ini kalau di pasar harganya tahun 15 ribuan lah mungkin lah. Nah, ulun ini kan harga khusus. Jadi hadiah aja, Jadi pian bisa berminat dengan buku ini, hadiahnya 10 ribu aja. Karena ulun mengumpulkan, kemudian dicetak lalu diterbitkan. Nah, di Martapura itu anunya kan apa nama cetaknya tuh. Di sini ada halaman 67 doa setelah sholat subuh. Nah, 2 tahun yang silam ada kita leh di Masjid Rantau Karau Raya. Nah, mau kayak anu nih bacaan gini, yaitu doa yang diamalkan oleh Muhammad bin Wasi'. Sidin setiap sembahyang subuh, imbas subuh baca doa ini. Allahumma innaka sallatta alaina aduan lana basirun bi uyubina yarana wa qabil haitsu min haitsu la narahum, dan seterusnya. Doa ini adalah doa agar dijaga daripada godaan syaitan. Baik, jangan sampai kita digoda syaitan seharian itu dibaca besok subuh. Lalu syaitan itu kan inya melihat kita kadang melihat inya, tapi kita minta kepada Allah. Allah melihat lawan syaitan, syaitan akan melihat Allah Ta'ala. Allah melihat iblis akan melihat iblis kadang akan melihat Allah Ta'ala. Sehingga kayak apa aja iblis haratnya menggoda manusia, amun Allah Ta'ala nulungi kita, selamat kita. Maka doa ini dibaca setiap imbas memang subuh. Nah, lalu Sidin ini amalkan tiap hari. Iblis yang datang kalau Sidin, iblis yang datang Sidin. Waktu itu Sidin bulik di masjid, hendak ke masjid atau hendak bulik masjid lah, tatamu. Wahai Muhammad bin Wasi', pinandul aku lah. Siapa ikam? Jadi Sidin. Bakal kuai padinya itu iblis. Kan apa gerang menemui aku? Ada buka di Sidin lah. Iblis anu tahu kan, iblis ini datunya hantu kan, rajanya hantu. Nah, aku minta lawan ikam lah, amalanmu ibadah subuh tuh jangan dibagi, jangan dilajarkan ke orang. Bila ikam hakun maasin pandirku nih, demi Allah, pokoknya ikam ini ku jamin aman seumur hidupmu. Jadi ikam pacang nyaman hidupmu, karena aku dengan seluruh keturunanku menjamin ikam kada pacang ku ganggu lagi. Sampai ikam mati ikam selamat. Asalkan ini amalan jangan dibagiakan. Kayak itu sidin, berarti ini harap nih, papatin amalan nih berarti. Aduh, sah sini kan menjamin kayak itu. Tetap aku bagi sidin. Nah, lalu ini bagi sidin amalan tadi. Jadi kan bisa salin dia, tulis kan, bagi kan. Nah, akhirnya sampai dicetak dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Lalu para ulama mencetak, ternyata diantaranya guru sekumpul dalam kitab Imdad itu kan tulisannya doa agar tidak diganggu iblis. Mungkin maksudnya kan diganggu iblis itu kan ya, iblis yang diganggu apa? Dia anak buahnya. Pian lagi lah doa gitu kan. Jadi bila banyak mengamalkan kan sering diamalkan, kemudian kita jangan sampai diganggu oleh syaitan. Jadi artinya kita selamat dari gangguan mereka. Ada sini diandak di doa setelah sholat subuh halaman 67. Dan ini apa surah-surah pilihan Yasin, Waqiah, Tabarak, surah Al-Fatah, kemudian amalan-amalan harian, zikir-zikir macam-macam, kemudian ada amalan bulanan, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rajab, bulan Nisbah Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah. Ada sini amalan bulanan katanya. Ngarannya Risalah Adiyah. Belain dan yang tadi dulu kan Risalah tadi dulu ada ngarannya itu kan. Belain pun ulun deh. Jadi sini mungkin lebih 50% lah bedanya pada amalan yang itu. Artinya bila pengen bising ini pacang nyaman. Karena kami berikan bila bulan Muharram berbagi amalan, bulan Safar bagi amalan. Kalau amalan-amalan tujuan nanti bulan tuh ada amalan tertentu dibaca. Nah, ulun bukaan dituliskan di sini supaya membantu orang tujuan amalan. Ini kita sudah asar landau dah lah. Ya benar sudah ya. Sekedar itu informasinya. Saya panah hendak silahkan nanti Mbak Asar. Inilah dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan dan kepanjangan waktunya. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan berikan kita semuanya keafiahan. Amin ya rabbal alamin fi khairin wa lutfi afiyah wa kulli man nabi sallallahu alaihi wa ila hadratin nabi wa libatil kaum syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir wa la anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.
Ustaz.